Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang penegakan hukum. Saya Salwa sebagai moderator, selanjutnya akan ada Messi Putri Anissa sebagai pemateri pertama, Niki Ronituapane sebagai pemateri kedua, dan saya akan menjadi pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai tentang materi pertama yang akan dijelaskan oleh Messi Putri Anissa. Saya akan membacakan latar belakang. Penegakan hukum memiliki peran sentral dalam menjaga keteraturan sosial, keadilan, serta menjamin hak-hak individu maupun kelompok. Melalui penulisan ini, penulis berharap pembaca dapat memahami lebih lanjut konsep tentang serta upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum. Rumusan masalah. Bagaimana keadaan penegak hukum di Indonesia saat ini? Apa saja tantangan utama dalam penegak hukum di Indonesia? Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat penegakan hukum? Isu terkini penegakan hukum di Indonesia. Tujuan penulisan untuk membahas mengenai faktor penyebab ketidakadilan hukum dan cara mengatasi masalah yang terjadi pada negara ini. Bagaimana terjadinya ketidakadilan hukum yang berkembang dalam masyarakat? Bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana menganalisis kasus hukum di Indonesia? Manfaat penulisan. Bagaimana penulisan karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai penegak hukum. Bagi pihak lain, karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia. Bab 2. Landasan teori. A. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum menurut pendapat Soeharjono Sukanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap. Tindak sebagai serangkai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Pengertian hukum. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan yang bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi mereka yang melanggarnya. Faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat. Bab 3. Pembahasan. A. Keadaan penegakan hukum Indonesia saat ini. Keadaan hukum di Indonesia saat ini masih memprihatinkan dengan beberapa permasalahan, di antaranya penegakan hukum masih lemah, masih ada korupsi di berbagai tingkat pemerintahan, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, masih ada pandang bulu terhadap pelanggar hukum, masih ada masyarakat yang berpikir bahwa hukum dapat dihindari dengan memiliki uang atau koneksi tertentu. A. Keadaan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Keadaan hukum di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan dengan beberapa permasalahan, di antaranya penegakan hukum masih lemah. 2. Masih ada korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. 3. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. 4. Masih ada pandang bulu terhadap pelanggar hukum. 5. Masih ada masyarakat yang berpikir bahwa hukum dapat dihindari dengan memiliki uang atau koneksi tertentu. B. Tantangan menegakkan hukum di Indonesia. Tantangan dalam menegakkan hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain sarana hukum, netralitas petugas yang menegakkan hukum, fasilitas dan sarana, kepatuhan masyarakat,
tantangan internal, dan tantangan eksternal. Selain itu, faktor kebudayaan atau budaya hukum juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dalam upaya mengatasi tantangan dalam penegakan hukum, perlu dilakukan perbaikan melalui berbagai upaya, antara lain meningkatkan sarana hukum, meningkatkan kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam menegakkan hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang diterapkan dalam menegakkan hukum. Untuk memperkuat penegak hukum, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain meningkatkan pendidikan dan pelatihan, pendidikan masyarakat, penggunaan teknologi, kerjasama antar lembaga, meningkatkan anggaran, reformasi organisasi, dan penguatan kemandirian. Bab 4 penutup. Kesimpulan.